Hai teman-teman, selamat datang kembali di materi selanjutnya. Kali ini kita akan mengupas dalam tentang sebuah vulnerability yang bernama cross scripting atau lebih dikenal dengan istilah XSS. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang sudah familiar atau sudah cukup sering mempelajari vulnerability cross scripting ini, silakan boleh lanjut langsung ke bagian eksploitasi. Nanti kita akan cobain eksploitasi di DVWA. Tapi bagi yang belum, sekarang saatnya kita akan masuk dan menggali lebih jauh. Oke. Nah, sebelumnya pada materi kali ini learning outcome-nya adalah sebagai berikut. Jadi kita akan belajar bagaimana, memahami jenis-jenis serangan cross scripting atau XSS. Ada jenis-jenisnya apa saja. Dan yang kedua kita akan, belajar mengidentifikasi program yang rentan terhadap serangan, XSS ini. Dan yang ketiga kita akan belajar gimana sih caranya kita menerapkan strategi mitigasi untuk, mengurangi resiko adanya serangan, XSS atau cross scripting pada aplikasi yang berbasis web, gitu. Oke, next, kalau kita recall kembali di materi sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara kerja sebuah aplikasi berbasis web, ya kan? Ketika kita mengunjungi sebuah website, yang sebetulnya terjadi adalah, browser kita yang kita gunakan akan menerima sebuah dokumen. Nah, dokumen tersebut terdapat 3 elemen, ada HTML, CSS, dan JavaScript, kayak gitu. Nah, JavaScript inilah yang akan dimanfaatkan pada serangan XSS. Kok bisa? Bisa. Sekarang kita akan coba lihat di halaman DVWA kita. Kita akan buka di bagian XSS, tapi pastikan DVWA security-nya itu dari impossible kita ubah jadi low terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk saja buka yang bagian reflected XSS. Oke, pada halaman ini kita diberikan sebuah form untuk mengisi nama ya. Kita diminta untuk menginput nama. Setelah kita mengisi nama kita kirim, misalkan saya masukkan nama saya, yang dilakukan oleh website adalah situs tersebut atau website tersebut akan menampilkan greeting beserta nama yang tadi kita input. Jadi nama yang sudah kita input itu akan ditampilkan kembali, kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini, fitur yang seperti ini umumnya seringkali rentan terhadap kelemahan cross-site scripting. Kenapa bisa kayak gitu? Untuk mengidentifikasi apakah sebuah situs rentan terhadap XSS atau tidak, cara yang paling mendasar adalah kita bisa lihat struktur dokumen HTML-nya. Jadi nama yang kita input tadi ketika ditaruh di HTML, bentuknya seperti apa sih? Caranya adalah kita bisa klik kanan di sini, lalu kalau kalian pakai Google Chrome, kalian bisa klik inspect aja. Kalau pakai browser lain, eee, mungkin caranya beda-beda, tapi yang, penting adalah kalian buka developer tools atau console tools pada browser, seperti itu. Nah, eee, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa sebentar, ini saya gedein sedikit, oh bisa. Nah, di sini kita lihat bahwa apapun yang kita input, kata atau nama yang kita input barusan itu akan ditempelkan ibaratnya di dalam, dokumen HTML ini dan dibungkus dengan sebuah tag, yaitu tag pre, seperti itu ya. Nah, permasalahannya muncul ketika yang kita input atau kita masukkan ke sini bukan merupakan sebuah string saja, tapi bagaimana kalau yang kita input merupakan sebuah tag HTML? Apakah browser akan menganggap itu sebagai tag HTML atau browser, justru menganggap itu sebagai sebuah, string biasa atau kata-kata biasa, kayak gitu ya. Nah, kita langsung cobain aja. Semisalkan saya mau input kata yang sama, kata undo, tapi yang saya lakukan adalah saya bungkus dulu dengan sebuah tag HTML, yaitu tag H1 atau tag header, gitu. Lalu saya, kontennya adalah undo, lalu saya tutup tag H1-nya. Dan kita submit. Kira-kira apa yang terjadi? Ketika kita submit, yang terjadi adalah kata undo ini tetap dimunculkan, tetap muncul, tidak berubah. Tapi yang berubah adalah, eee, ketika kita submit, eee, nama yang seperti ini dibungkus dengan tag H1, rupanya, nama yang kita input itu menjadi lebih besar dan menjadi lebih bold. Dan di sini bisa kita lihat bahwa tag H1 yang kita masukkan atau yang kita input,
dianggap oleh browser sebagai sebuah tag HTML, bukan sebagai sebuah string. Kayak gitu ya. Nah, sampai di sini inilah yang dinamakan HTML injection ya. Dinamakan HTML injection karena kita menyisipkan atau menginjek sebuah tag HTML atau sebuah bahasa HTML ke dalam inputan kita yang membuat browser mengira bahwa itu adalah tag HTML. Seperti itu. Oke. Nah, eh, cross-site scripting itu menggunakan konsep yang sama seperti HTML injection. Bedanya yang kita injek adalah tag script. Kalau yang tadi kita kalau tadi yang kita injek adalah tag HTML, sekarang yang kita ingin injek adalah tag script. Gunanya supaya kita ingin membuat browser ketika menemukan input kita tersebut yang mengandung tag script, kita ingin membuat browser mengira bahwa itu adalah sebuah JavaScript yang akhirnya membuat JavaScript tersebut dieksekusi oleh browser. Kayak gitu ya. Nah, contohnya kita akan coba masukin kita bikin tag script, lalu misalkan kita kasih aja instruksi alert 1, instruksi atau fungsi alert 1. Alert 1 ini merupakan code JavaScript. Code yang dituliskan dalam bahasa JavaScript, gitu ya. Dan ketika kita submit, kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah browser akan mengira inputan kita sebagai sebuah text script yang di dalamnya terdapat JavaScript. Sehingga ketika browser merender halamannya atau menampilkan halamannya, JavaScript ini tereksekusi, gitu. Alert pop-up box ini merupakan hasil dari fungsi alert 1 yang tadi kita panggil. Kayak gitu. Nah, inilah yang menandakan bahwa sebuah website rentan terhadap kelemahan cross-site scripting maupun HTML injection, kayak gitu. Dan kalau misalkan kita lihat di sini, di dalam tag pre-nya, ternyata hello, setelah itu di bawah kata-kata hello ini ada tag JavaScript yang kalau kalian lihat warnanya tidak hitam, artinya warnanya sama seperti tag-tag lain, gitu. Jadi di sini menandakan bahwa browser melihat ini sebagai sebuah tag script seperti itu. Makanya tadi alert satunya muncul kayak gitu.